Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Kamis 16 Juli 2020 kita akan meneruskan bacaan kita dari Yesaya 18 hingga 22, temanya Nubuatan atas bangsa-bangsa bagian kedua. Hukuman Tuhan atas Ethiopia dan Mesir. Kus yang disebut di dalam ayat pertama, pasal 18, adalah daerah Katarak atau daerah yang memiliki air terjun di selatan Sungai Nil. Di masa Yunani disebut Ethiopia, di masa modern sekarang disebut Sudan dan Ethiopia. Bangsa yang dihukum Tuhan ini cirinya jangkung, berkulit halus, berbadan kuat, kejam, dan ditakuti lawan. Dilintasi oleh banyak sungai, menggambarkan tentang situasi Mesir, khususnya Ethiopia pada saat itu. Sementara Yesaya bernubuat, Mesir diperintah memang oleh Syabaka atau dikenal di Alkitab dengan sebutan Raja So. Dia adalah keturunan Ethiopia, bangsa Ethiopia yang menegakkan dinasti Ethiopia atau dinasti Nubia di Mesir. Hari itu, para Firaun Mesir berasal dari keturunan orang-orang Ethiopia ini. Dan Tuhan akan menghancurkan Mesir melalui perang saudara, pasal ayat yang kedua. Perang saudara ini terjadi saat Osorkon kedua dari dinasti Libya, ya ini juga sama, orang-orang Libya yang menjadi Firaun di Mesir. Mereka, dinasti Libya ini didirikan oleh Raja Sisak, ya Firaun Mesir yang ke-22. Namun penggantinya adalah Firaun yang lemah sehingga akhirnya berbagai kota muncul pemberontakan. Dan akhirnya Raja So dari Ethiopia berhasil mengambil alih Firaun dan dia menjadi Firaun ke-25. Walaupun Raja So berasal dari Ethiopia, namun dia sangat fanatik dengan budaya dan agama Mesir. Maka pasal 19 ayat yang pertama menunjukkan bagaimana dinasti Ethiopia ini yang ada di Mesir memiliki banyak berhala dan dewa-dewa. Mesir dinasti Ethiopia ini akan diserang oleh bangsa yang datang dengan perahu pandan. Yang menggunakan perahu pandan memang Mesir, namun juga bangsa Asyur yang tinggal di sungai Efrat dan Tigris. Jadi ini menggambarkan bagaimana Mesir akan diserang oleh Asyur. Raja So diketahui memang mencoba membangun koalisi melawan Asyur, misalnya dengan Hosea Raja Israel, dengan Merodak Baladan dari Babel, waktu itu Babel masih kecil, juga dengan Hizkia Raja Yehuda. Nah, koalisi-koalisi ini membuat Asyur jadi jengkel dan akhirnya Asyur memutuskan untuk memusuhi Mesir. Tahun 722 sebelum Masehi, Asyur menyerang Hosea dari Israel Utara. Namun ternyata Raja So nggak membantu apapun. Ya akhirnya kita tahu pada tahun itu Israel Utara diruntuhkan, seluruh penduduknya diangkut ke Asyur. Tahun 701 sebelum Masehi, Sanherib Raja Asyur menyerang Hizkia Raja Yehuda. Waktu ini Mesir menolong Yehuda dengan mengutus keponakannya Tirhaka namanya, adik Firaun Shebitku untuk membantu. Namun ternyata pasukan Mesir lemah sehingga dikalahkan oleh Raja Asyur ini di El Tekeh, daerah Yehuda. Tidak cukup dengan itu, 671 sebelum Masehi, Tirhaka maju lagi untuk melawan Asyur. Kali itu Asyur diperintah oleh Esarhadon. Dan sekali lagi Mesir dikalahkan. Tirhaka dikalahkan dan Mesir menjajah dengan kejam selama 19 tahun lamanya. Ini gambaran kekejamannya terdapat pada pasal 19 ayat yang keempat. Tirhaka dan Tanutamen, ya orang Mesir juga, mencoba untuk beberapa kali melawan Asyur, namun tetap saja kalah. Ya, pasal 19 ayat 15, Yesaya sudah menubuatkan, kamu akan berperang tetap aja kalah. Ya. Dan bahkan sungai Nil menjadi kering sehingga pertanian dan ekonomi Mesir menjadi hancur. Mesir menjadi sangat menyedihkan. Itu tercatat pada 19 ayat 5 sampai yang ke-8. Pada tahun 664 sebelum Masehi, Asyurbanipal, Raja Asyur, menjarah Mesir, memasuki kota Tebes, kota yang kudus bagi orang Mesir, dan merampok harta kuil-kuil yang ada di Mesir. Seluruh harta itu sudah dikumpulkan selama 14 abad. Semuanya diangkut oleh Asyur. Maka hari itu Mesir meratap, ya, bandingkan dengan Nahum pasal yang ketiga, dan Mesir diejek sebagai tongkat bambu yang terkulai. Kamu minta bantuan kepada bambu, mau bergantung kepada tongkat bambunya saja terkulai. Itu adalah ejekan Yesaya atas
keinginan dari Raja Yehuda untuk meminta bantuan kepada kepada Mesir. Mesir dikatakan hanyalah tongkat bambu yang terkulai. Asyur akhirnya meninggalkan pasukan pendudukan di Mesir, namun tidak mengambil alih pemerintahannya. Jadi pada masa itu tidak selalu kerajaan yang dikalahkan lalu kemudian dijajah. Seringkali kerajaan yang dikalahkan ya dikirimkan pasukan untuk mengawasi, dan yang dibutuhkan hanyalah mereka membayar dengan upeti yang mahal kepada raja yang mengalahkannya. Itulah yang dikerjakan Asyur atas Mesir. Dan dalam kesengsaraan itu bangsa Mesir mencari Tuhan Allah Israel. Ada pada Yesaya 18 dan juga Yesaya pasal 19. Kejadian ini belum muncul di masa Yesaya. Bahkan belum terjadi di masa pemerintahan Asyur. Belum juga terjadi pada masa pemerintahan Babel. Bagaimana Mesir akhirnya mencari akan Tuhan terjadi di masa media Persia, peralihan media Persia, dan kerajaan Yunani nantinya. Ya, eh, ketika Asyur dikalahkan oleh Babel, beberapa orang Yahudi ketakutan kalau nanti Babel akan masuk ke Yehuda, maka beberapa orang Yehuda ini kemudian mengungsi ke Mesir. Itu tercatat juga pada Yesaya pasal yang ke-46. Lalu orang Yahudi yang mengungsi ke Mesir ini membuka pemukiman Yahudi yang berbahasa Ibrani ya di 5 kota Mesir, termasuk di Heliopolis, pasal 19 ayat yang ke-18. Ir-Heres yang disebutkan pada ayat 18 adalah sebuah sindiran untuk kota Heliopolis ya, yang dikenal sebagai kota matahari. Dan di tempat inilah baru terjadi nubuatan bangsa Mesir mencari akan Tuhan Allah Israel. Seorang imam bernama Onias mendirikan mezbah untuk Tuhan di masa pemerintahan Raja Ptolemeus ke-6 sebagai tanda kesungguhan orang Mesir untuk mencari Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan Allahnya orang Yahudi. Pada tahun ketiga Panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdod lalu memerangi dan merebutnya. Yesaya yang mengenakan kain kabung diminta untuk membuka pakaiannya dan kasutnya selama 3 tahun lamanya. Ini tercatat pada pasal 20 sekarang, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Nah, kisah ini atau catatan ini ternyata memang ada peristiwanya. Ya, ini pada tahun 711 sebelum Masehi saat Raja Sargon mengutus panglimanya namanya Tartan untuk menundukkan Asdod, yaitu kota yang ada di wilayah Filistin. Nah, pada masa itu Raja Asyur kemudian menggiring orang Mesir Ethiopia dengan telanjang, mempermalukan mereka sebagai tawanan. Mesir Ethiopia yang dulu diandalkan untuk menolong sekarang dipermalukan, sehingga bangsa-bangsa yang berharap pada Mesir dalam menghadapi Asyur kebingungan untuk mencari pertolongan pada bangsa mana lagi. Ini merujuk pada tahun 701 sebelum Masehi saat Mesir mengutus Tirhaka untuk membantu Hizkia. Ya, namun dikalahkan di El-Tekeh, tadi saya sempat sebutkan, dan saat itulah Yesaya memperingatkan Raja Hizkia, jangan bersandar pada manusia, jangan bersandar pada Mesir, saatnya kamu untuk mencari Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Hizkia, kita akan membahasnya pada beberapa saat lagi. Hukuman Tuhan berikutnya yang disampaikan adalah terjadi buat Babel. Babel akan diserang oleh Elam, yaitu Persia, dan Madai, yaitu Media. Kedua kerajaan ini, Media dan Persia, memang pada akhirnya bergabung dan kemudian menjadi kekuatan yang baru dan akhirnya mengalahkan akan Babel. Babel pada masa pelayanan Yesaya adalah Babel yang diperintah oleh Merodak Baladan yang waktu itu memang masih lemah. Namun Babel masa nubuat Yesaya, kemarin kita telah bahas, adalah Neo Babel atau Babel yang baru yang diperintah oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar ini mengalahkan Asyur, bahkan mengalahkan Yehuda, dan membawa mereka ke dalam pembuangan. Nubuat Yesaya akan kepastian Neo Babel akan menjatuhkan Yehuda menjadi sebuah tanda kepastian Asyur juga akan mengalahkan Israel Utara. Lalu merambat ke Edom. Duma dan Seir adalah sebutan untuk Edom. Dan kegelapan hari itu dikatakan mencengkeram akan kehidupan orang-orang Edom yang telah bersalah ini. Anda bisa ingat secara khusus pada nubuatan Nabi, betul, Nabi Obadja. Ya, Edom itu nubuatan khusus dari Nabi Obadja.
Kemudian merambah juga ke Arabia dan Kedar. Belukar Arabia, kafilah Dedan, ya Dedan itu merujuk orang Baduy yang terkait dengan Sheba. Penduduk tanah Tema, yaitu kota besar di utara, tempat penyembahan Dewi Bulan. Ya, ini semua menunjuk pada satu yang sama, yaitu bangsa di Arab Utara. Kedar adalah kota besar lainnya yang ada di Arab. Dikatakan Arabia akan dikalahkan oleh Sanherib dari Asyur, ya, dan juga oleh Raja Nabonidus dari Babel. Ini adalah penggenapannya. Dan Kedar memang dihancurkan oleh Raja Sargon kedua pada tahun 715 sebelum Masehi. Hukuman Tuhan atas Yerusalem. Ini sekarang pada puncaknya sekarang. Yerusalem dikenal pula dengan sebutan Lembah Penglihatan atau Ben Hinnom. Dan Yerusalem, kalau tidak bertobat, maka mereka akan mengalami sengsara yang luar biasa. Mereka akan mati kelaparan, bukan terbunuh oleh pedang. Panglima dan tentara akan lari, ditangkap bukan dalam pertempuran. Ini memang terjadi saat Sanherib mengepung dan memblokade Yerusalem. Elam dan Kir adalah wilayah di utara Mesopotamia, merujuk pada tentara bayaran orang Asyur yang digunakan untuk menyerang Yerusalem. Ini adalah yang dimaksud pada ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-10 ada sebuah catatan, rumah akan diruntuhkan dan puingnya dipakai untuk memperkuat tembok. Jadi rupanya tembok-tembok di dalam benteng Yerusalem itu berlapis-lapis. Dan benteng Yerusalem yang berlapis itu, wilayah tengahnya yang kosong, diisi dengan puing-puing dari rumah-rumah penduduk yang dihancurkan untuk memperkuat benteng itu. Sehingga tembok yang dua lapis menjadi satu tembok tebal sekali yang tidak bisa dihancurkan oleh musuh. Lalu Pak ayat 20 sampai 24 kita punya sebuah catatan yang menarik. Sebna, yakni bendahara Raja Hizkia, Tuhan bernubuat akan digantikan oleh Eliakim bin Hilkiah, mantan penulis daripada sang bendahara. Eliakim ini akan menjadi bapa bagi kaum Yehuda. Ia akan memegang kunci rumah Daud di atas baunya, sehingga apabila ia membuka tidak dapat ada yang menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membukanya. Dan ini menjadi sebuah tipologi atau merujuk pada kedatangan Sang Mesias yang memegang kunci tahta Daud. Dan hari itu Yerusalem dinubuatkan akan mengalami kehancuran. Saudara, ketika Yerusalem akan dihancurkan, pada Yesaya 22 ayat yang keempat dibuatlah sebuah kalimat yang menyedihkan ini. Dikatakan, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku supaya aku terhibur mengenai kebinasaan putri bangsaku. Yesaya meratap. Saya percaya itu juga gambaran Tuhan juga meratap. Ia menangis karena anak yang dikasihnya, yakni Yehuda, suku yang paling dibanggakannya, pada akhirnya harus mengalami sengsara. Persis seperti seorang ibu yang melihat anaknya hidup di dalam dosa yang besar, lalu kemudian harus mengalami sengsara terlunta-lunta akibat daripada dosa-dosanya itu. Demikianlah hati Tuhan yang meratap melihat anak yang terkasihnya akhirnya menderita sengsara oleh karena perbuatannya sendiri. Saudara, kalau kita adalah anak Tuhan, Tuhan menyayangi kita. Namun kalau kita dalam keadaan yang salah, Tuhan juga tidak segan-segan untuk mengeraskan hati, melihat akan kita dididik dan disiplin, supaya kita akhirnya sungguh-sungguh bertobat. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak ingin untuk melihat kami menderita. Engkau ingin melihat kami anak-anak-Mu bersuka cita di dalam anugerah-Mu. Namun kadang-kadang Tuhan Engkau mengizinkan kami mengalami disiplin dari Engkau, tatkala kami tidak pernah mengindahkan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, dan tolong kami untuk menjadi umat yang senantiasa bersandar, berserah, mengasihi akan Engkau, mencintai Engkau, dan melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.